sederhana mengenai penurunan titik beku. Sebelum itu, perkenalkan nama saya, Maria Aurelia Ule. Saya Filomena Julianti Ukilowa. Saya Marina Frianti Valdo. Saya Indira Rasya Dewa Sulaiman. Dan saya Roberto Calastrea. Yuk simak! Sebelum melakukan percobaan, kita harus terlebih dahulu memahami penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu pada saat zat cair mulai membeku. Titik beku ini dapat mengalami penurunan apabila ditambahkan zat terlarut dalam sebuah larutan. Lantas, apa itu penurunan titik beku? Bagaimana penurunan titik beku ini bisa terjadi? Apa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Titik beku ini bisa mengalami penurunan atau disebut dengan penurunan titik beku ketika adanya penambahan zat terlarut ke dalam sebuah larutan. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku ini termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Dalam perhitungan kimia, penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. F berasal dari kata fresh atau delta TB. Peristiwa penurunan titik beku ini sering diterapkan pada negara-negara yang memiliki musim dingin. Agar lebih mudah memahami proses penurunan titik beku, coba simak video percobaan sederhana berikut. Praktikum sederhana terkait penurunan titik beku yang akan kami lakukan adalah proses pembuatan es krim. Alat dan bahan yang kami butuhkan adalah Yang pertama, garam kasar. Susu ultramil. Yang ketiga ada es batu. Dan alatnya baskom dengan kaleng. Pada pembuatan es krim, susu ultramil akan ditempatkan pada kaleng yang terendam es batu dan ditaburi garam kasar sambil diputar-putar. Tujuannya adalah agar susu ultramil bisa membeku menjadi es krim. Proses pembuatan es krim ini sebenarnya sama dengan proses penurunan titik beku. Perlu diketahui, titik beku air murni pada tekanan 760 mmHg adalah 0 derajat Celcius. Berhubung susu ultramil ini bukan lagi berbentuk air murni karena sudah ditambahkan berbagai bahan pembuatan susu sehingga diperlukan suhu yang lebih dingin untuk membekukannya. Dengan kata lain, titik bekunya harus diturunkan lagi sebab jika tekanan uap larutan yang dalam halnya adalah bahan-bahan pembuatan es krim lebih rendah dibandingkan tekanan uap larut atau air, maka larutan tidak akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Susu ultramil akan membeku ketika berada pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi intinya proses penurunan titik beku ini terjadi apabila suhu berada di bawah 0 derajat Celcius untuk air murni. Tetapi jika dalam bentuk larutan, contohnya seperti susu ultramil ini, suhu harus berada di bawah 0 derajat Celcius agar susu ultramil bisa membeku menjadi es. Kesimpulannya, pada percobaan yang telah kita lakukan tadi, di mana dilakukan adonan es krim ditempatkan pada kaleng yang terendam es batu dan diberi garam dapur, kemudian diputar-putar, temperatur normal campuran es dan air yaitu 0 derajat Celcius. Namun pada suhu tersebut tidak dapat membekukan es krim, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah yaitu sekitar min 3 derajat Celcius atau lebih.